lagi lihat di Mom Des Kitchen. Satu minggu yang lalu kan aku bikin lapis tapioka ya, yang sangat glowing, lembut dan lentur. Nah teman-teman udah nonton belum? Dan udah praktein belum? Andai kata teman-teman belum, teman-teman harus praktein. Nanti foto terus tag aku ya ke Instagram ya, Mom Des Kitchen. Nah teman-teman, hari ini kita akan buat roti ya yang lagi viral banget, yaitu wall bread. Nah hari ini aku akan bikin wall bread dengan resep aku yang memang udah biasa aku buat keluarga aku ya. Dan ini rotinya enak banget, lembut, lumer kalau kita makan dalam mulut ya, seperti kayak lumer dan tidak lengket di gigi, kayak mau nggak ngegumpal gitu. Nah teman-teman harus mengikuti video aku seperti biasa. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga like dan juga share ya. Oke, nah kita mulai ya cara pembuatannya. Ikutin step by step ya. Oke, hari ini aku akan buat rotinya ya dengan menggunakan mixer terbaru dari Mito. Nah ini kabar gembira buat teman-teman semua yang pencinta produk Mito ya. Nah, Mito Maxi MX 700. Nah kapasitasnya besar dan juga sangat elegan banget desainnya. Penasaran kan? Ikutin terus ya, jangan di skip loh ya. Oke, nah yuk. Dadah, nih produknya. Nah ada yang tanya ke IG waktu aku share produk ini, dusnya seperti apa? Nah dusnya seperti ini teman-teman. Nah desainnya kayak begini semua ya. Nih kan, cakep kan teman-teman? Kalau buat pencinta baking, wah ini nih udah bagus banget. Kalian tuh harus punya nih mixer ini ya. Harganya juga terjangkau. Nah ya, jadi produknya elegan banget. Nih ada warna emas gold rose ya. Kemudian ini ada dia punya bowlnya. Bowlnya tuh bergede banget. Ada tangkainya sehingga kita lebih gampang untuk ngangkat ya. Dan ini lebih besar daripada yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya tuh kalau aku ngocok telur kuning itu 50. Ini mungkin sekitar 70 bisa ini telur untuk telur ya. Nah teman-teman yang lebih seneng lagi, ini dia ada menggunakan metal gear ya. Jadi metal gear itu adalah gear yang lebih kuat, lebih kenceng dari gear yang biasa. Dan ini juga mantap sekali kalau kita buat bikin roti, dia nggak goyang. Dan dilengkapi dengan 6 speed ya. Dan juga dia punya mesinnya 3000 sampai 23000 rpm. Wattnya itu nggak terlalu besar, wattnya hanya 150 sampai 600 watt aja ini itu. Dia lengkapi dengan ini bit ya untuk kipas ya, kemudian whisker, kemudian juga ada hook ya, ini untuk bikin roti. Nah ini saya cuma buat perbandingan aja ya dengan yang MX100. Nah lumayan ya selisihnya, ini yang MX100, ini yang MX Maxi 700 ya, lumayan besar. Selisih harganya tidak terlalu jauh ya. Kemudian ada tutupnya seperti ini. Yuk kita cobain. Kemudian ini warnanya ada dua macam, warna hitam gold rose dan putih ya. Itu dua-duanya warnanya ready dan bagus. Oke. Nah ini cara masaknya gini ya, masukin disesuaikan dengan penekannya. Jadi kita tekan, terus kita putar. Nah udah kencang ya. Nah oke teman-teman, nih kapasitasnya untuk terigu itu 1,2 kilo yang keringnya. Cuma aku di sini buat 750 gram. Aku pakai terigu protein tinggi ya. Biasanya ya pakai cakra ya. Ini kita kasih yeast pakai 10 gram. Kemudian di gula, nih aku pakai 180. Ini aku pakai bread improver, baker bonus. Nggak pakai juga oke. Nah, apa tujuannya untuk penggunaan bread improver ini? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan tekstur roti dan juga kelembutan rotinya ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman, karena aku berikan resep ini, teman-teman bisa pakai untuk jualan ya. Jadi ini kalau untuk yang jualan, untuk yang produksi buat bisnis itu harus menggunakan bread improver ini. Karena dia bisa bertahan sampai 4 sampai 5 hari, 6 hari itu tetap lembut roti kalian ya. Tapi bukan pengawet ya. Kita pakai yang pelan dulu untuk aduknya dulu. Nah, ini aku pakai susu 250 ml sama dengan telur ya. Jadi telurnya kita pakai kuning semua. Kenapa harus pakai kuning semua? Supaya tidak berkulit lapisan atasnya dan nggak keras. Tapi kalau teman-teman mau tambahin telur putih, boleh tambahin satu, itu untuk memperkuat kekokohan dari rotinya ya. Nah kita masukkan dalam satu. Sorry teman-teman, aku kelupaan ngasih susu bubuknya. Ini aku kasih 3 sendok makan ya, kurang lebih 30 gram. Ya, kita tambahkan air lagi ya, kayaknya kelihatannya agak keras. Ya, kita tambah 50 gram lagi air.
Oke, nah ini kita udah campur rata ya, gulanya juga udah cair. Jadi kita istirahatkan selama 15 menit. Habis itu kita baru proses yang selanjutnya ya. Nah, kita tutup. Kita baru kita proses. Oke teman-teman, sambil nunggu ini 15 menit, aku mau cerita sedikit mengenai proses pembuatan roti ya. Nah, sebenarnya aku orangnya adalah senang menjelaskan. Jadi menceritakan, menjelaskan, dan juga kenapa ini harus seperti ini, juga memberikan tips-tips. Karena aku nggak mau ngajarin cuma sekedar ngajarin, cuma kalian tidak paham dan tidak mengerti begitu ya. Oke, nah cara pembuatan roti itu sebenarnya banyak macam. Ada 5 sebenarnya kategorinya. Pertama adalah yang langsung, kedua yang cara cepat ya, langsung dan cara cepat. Itu biasanya dipakai untuk industri yang yang besar ya. Kedua, kemudian cara straight and dough. Nah, straight and dough itu yaitu seperti yang sekarang aku lakukan, yaitu dengan cara proses pembuatan yang cepat. Namun kita juga straight and dough tuh seperti proses yang cepat, tapi juga bahannya itu tidak dicampur dari satu, jadi kita bertahap begitu. Nah, yang ketiga adalah sponge, jadi di dough and sponge. Nah, dough and sponge itu dengan pembiangan seperti tipe kayak Yudan, Tangjong, dan sebagainya itu termasuk di dalam sponge and dough itu. Jadi menggunakan pembiangan. Nah, pembiangan juga ada macam-macam tahapnya. Ada yang pembiangan yang dibagi 2 adonannya, ada juga yang hanya yeast yang dibiangkan, dan itu macam-macam. Jadi memang banyak jenis ya. Tapi tipe dari semua tipe yang paling bagus adalah sponge and dough ini, yang menggunakan biang ini ya, yang bagus. Nah, keempat adalah menggunakan cara ini. Tidak di mixer, jadi bahan semua campur satu. Mereka menghaluskannya itu dengan menggunakan mesin rolling. Ketiga adalah yang menggunakan biang tapi yang cair, yang liquid. Biasanya perusahaan yang sangat besar sekali, karena mereka mau menghasilkan roti yang teksturnya bagus ya, tapi lembut, cuma prosesnya cepat. Mereka bikin biang dengan cara bikin cairan yang berdrum-drum begitu. Nah, itu untuk perusahaan yang besar. Nah, terus yang untuk industri rumah tangga itu tuh yang seperti kita ini, yang gampang. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, yaitu yang menggunakan sponge and dough atau teknik Yudan, atau menggunakan Tangjong, atau yang menggunakan pembiangan ya, yang adonannya dibagi 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus proses pembuatan roti juga nggak bisa kita takar secara pasti seperti kayak cairannya ya. Itu semuanya itu harus sesuai dengan kebiasaan kita buat, dan juga feeling juga kita pakai. Karena setiap tipe terigu itu berbeda-beda. Kadang-kadang produksi merek yang sama, dengan dia waktu produksinya juga tuh berbeda. Ada yang terigunya masih muda, ada yang terigunya udah tua. Nah, kalau yang tua itu yang lebih baik kita pakai untuk produksi roti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk proses pemanggangan juga sama, tidak bisa kita tentukan waktunya berapa menit dan sebagainya. Itu juga tergantung kebiasaan, cuma kita ada takarannya seperti itu, ada patokannya berapa menit dan berapa derajat seperti itu ya. Oke, ini udah 15 menit, kita katakan butter sama garam ya. Jadi kita kalau ingin tahu kalis nggak kalis ya, pertama dia tuh udah nggak lengket di bowl kita ini. Kedua, kita coba dengan window pane. Nah, kalau masih terbuka seperti ini artinya dia belum terlalu kalis. Tapi kalau dia kalis, dia tuh akan seperti kayak lapisan kulit begitu, jadi halus gitu ya. Oke, terus cek sekali lagi. Jaga adonannya jangan sampai panas. Udah kalis ya, lembut sekali, elastis. Tuh, kita tarik dia nggak lepas lagi ya. Ini udah kita angkat, kasih mentega sedikit ya. Nah, kita angkat, ini udah nggak menempel lagi kan dalam bowlnya. Gimana tuh, nggak ada yang nempel, keangkat. Ini aku akan turunin ya. Ini dia nempelnya kenceng banget nih teman-teman. Jadi sebetulnya ini kalau kita pakai itu dia nggak goyang-goyang, cuman meja aku nih yang agak lemah, jadi sepertinya goyang-goyang. Padahal mesinnya sama sekali nggak goyang. Jadi ini kenceng sekali. Nah, tuh aku mau. Ini lemes sekali ya, adonannya elastis banget tuh. Nah, kita buatin, istirahatkan dulu sebentar, ya.
Karena kita buatnya nggak banyak, jadi kita perlu istirahatkan sebentar. Tapi seandainya teman-teman berproduksi dalam jumlah yang banyak, misalnya sekali produksi 5 kilo ya, atau 3 kilo, nah itu teman-teman nggak usah istirahatkan. Begitu udah selesai ngadon, teman-teman langsung potong-potong, pembentukan potong, habis potong dibulatkan, diistirahatkan, nah langsung bisa diproses sampai menunggu. Jadi puffingnya hanya sekali. Kalau ini aku bikin puffingnya 2 kali ya. Oke nih teman-teman, ini udah 2 kali lipat ya, udah cukup mengembang. Kita akan kempeskan adonannya ya. Tuh, bagus sekali adonannya tuh ya. Nah, kita akan kempeskan. Kita kempeskan biar anginnya keluar, supaya pori-pori roti itu akan halus ya, dan akan bagus proses fermentasinya. Oke, nah sekarang kita akan potong-potong sesuai dengan yang kita mau. Ini adonan aku akan bagi 2 karena aku hasil dari ini akan dapat 2 loyang ya. Ini kita bagi 2 ya adonannya. Nah, yang ini kita akan bagi jadi 5. Kita akan timbang per ininya. Nah, kita akan bikin satu adonannya 150 ya. Oke, jadi ini kita udah bagi 150 karena kita akan jadikan dia 5 bagian. Dan ini aku akan bikin whole breadnya yang ada isinya ya. Nah, ini kita akan bulatkan dulu. Kita sisihkan dulu ya. Ini adonannya bagus banget ya. Oke, nah ini juga sama, kita bagi juga ya. Nah, ini udah ya. Jadi nanti kita akan mengisi adonannya. Jadi cara pembuatan proses roti itu first in first out ya. Jadi kalau yang pertama kita bulatkan itu yang akan kita proses duluan. Loyangnya nih aku udah polesin minyak poles ya. Ini karena aku kehabisan baking paper, jadi aku pakai minyak aja. Nah ini yang pertama kali kita bentuk yang bulat kan yang di sebelah sini. Jadi ini dulu akan kita bulatkan. Ini aku akan isi 3 macam rasa: coklat, keju, dan smoked beef, cheese smoked beef melted. Jadi sekarang aku akan isi dengan coklat dulu. Nih aku pakai coklat filling nih. Kalian boleh beli merek apa aja coklat fillingnya. Ya, kalau aku isi dulu. Ya. Nah, nih semakin kalian kecil-kecil potongnya, maka dia akan semakin bagus hasil bentuk setelah dipanggang ya. Masukkan ke dalam loyangnya ya. Adonan ini kalian bisa aplikasikan untuk apa aja bisa ya. Untuk roti kasur, untuk roti isi yang coklat, apa keju, apa pisang yang satuan tuh oke juga bisa ini. Ini kita isi dengan keju melted nih, keju smoked beef. Nah, seperti ini kita isinya. Nanti kita akan proofing dia, kita kembangin lebih besar lagi ya, sekitar 30-45 menit. Nih, supaya rotinya bagus, permukaan kulitnya kinclong, tidak tebal dan lembut ya. Jadi teman-teman tutup dengan ini. Kemudian nanti akan aku berikan triknya bagaimana ya. Nah. Oke, kita simpan. Terus kalau misalnya teman-teman punya lemari gitu ya, teman-teman boleh masukin ke dalam lemari. Atau kalau misalnya nggak ada seperti ini juga oke. Cuman carilah tempat yang sekiranya itu kayak tertutup begitu. Jadi teman-teman masukin. Nah nanti aku akan kita akan pakai namanya
sebenarnya kalau yang pabrik roti itu ada alat proofing namanya. Jadi alat proofing itu dia ada suhunya dan kemudian ada kayak udara uap air ya. Jadi roti ini dimasuki ke situ untuk membantu dia mengembang lebih cepat dan juga membentuk lapisan permukaan kulit yang sangat halus dan lembut ya. Jadi dia tidak kayak satu lembaran lapisan seperti itu ya. Jadi ini bagus banget ya. Oke, yuk kita taruh. Jadi aku akan taruh di dalam oven aja ya. Sebentar aku akan masukin ke dalam oven. Nah, kita masak air panas yang panas banget mendidih ya. Sebenarnya ada alat namanya heater, cuma aku lagi nggak ada alat. Jadi kita ambil dari uapnya ini untuk melembabkan dari adonan roti ini ya. Jadi kita tutup di sini. Jadi kurang lebih kita tunggu 30 sampai 40 menit. Ya, ini udah 35 menit ya. Udah 35 menit sampai 40 menit kurang lebih. Ya, ini tuh bagus sekali ya permukaannya. Ini udah mengembang, kita akan siap untuk kita panggang. Nah, ini sebelumnya karena kita baru keluar dari dalam, kita biarkan dulu ya sebentar. Terus kemudian sambil kita tunggu dia sebentar, kita akan tuang susu evaporate nih FM. Kita poles dulu sebelum dipanggang ya, biar dia permukaannya lebih cakep. Ini aku pakai 2 oven ya. Jadi manggangnya pakai oven fantasi dan oven top. Ovennya kita panaskan dulu ya, kurang lebih 10-15 menit biar panas. Karena kalau nggak panas, nanti hasil panggangannya nggak bagus. Jadi pembuatan roti ini sebetulnya butuh kesabaran juga. Oke, nah ini ovennya udah panas. Ini kita pakai suhunya 180 ya, kurang lebih. Kemudian ini pakai api bawah dulu. Yang ini kita akan panggang dengan oven Mito Fantasi ya, MO88. Nah, ini juga aku pakai api bawah dulu. Derajatnya 175. Nah, ini udah jadi rotinya. Tuh, ini agak gosong sedikit ya. Pas banget waktunya 30 menit ya, teman-teman. Nah, ini kita kasih butter biar dia mengkilat ya, bagus. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini tuh teman-teman nih, lembut sekali. Lembut banget, wangi, halus. Nah, ini sangat halus dan lembut sekali ya. Tuh, bertekstur banget dan berserat banget tuh. Tuh, parah. Bagus banget, seratnya bagus sekali ya. Nah, lihat tuh, teksturnya lembut tuh. Lembut sekali, padat ya. Tidak berpori-pori dan berserat. Tuh. Ini yang rasa keju. Oke? Oke, nah teman-teman kita cobain ya. Tadi teman-teman lihat teksturnya kan ya. Ini aku aja sampai sekarang masih takjub banget ya. Sebetulnya aku udah lama banget nggak bikin roti. Cuman kali ini aku mau coba bikin, ternyata masih oke tuh. Halus banget tuh, berserat banget ya. Kalau kita tarik tuh dia berlapis-lapis seperti itu. Nah, ini kita cobain ya. Nih aku cobain yang keju nih. Nih. Waktu kita makan dia lumer ke dalam mulut ya. Dan tidak bergumpal atau lengket di gigi. Nah, tuh, enak banget. Kejunya enak. Walaupun aku makannya jam sekaligus, di dalam mulut pun dia nggak bergumpal. Tuh, enak banget. Apalagi ini makannya dalam fresh from oven. Oke teman-teman, sampai di sini video aku. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa jadikan resep roti manis ini untuk kalian buat untuk keluarga tercinta ya, dan juga bisa dijadikan bisnis juga. Kalian bisa bikin roti untuk jualan di masa pandemi seperti ini, karena nih rotinya bener-bener udah nggak kalah sama bakery-bakery yang ada di Monaco. Selain dari memang resepnya memang udah oke ya, dan juga proses pembuatannya, namun aku juga dibantu oleh
stand mixer Mito MX700 yang tipe terbaru Maxim MX700 ya. Dan ini dia adonannya bagus banget dan menghasilkan adonan yang sangat merata dan juga menghasilkan adonan yang sangat kalis ya dan cepat prosesnya. Nah ini bagus banget dan aku rekomend banget buat kalian semua. Oke, thank you for watching. See you, bye. God bless you.